bahwa Nabi memiliki kedudukan yang istimewa dibanding seluruh makhluk lainnya. Kedudukan yang sangat istimewa. Dikatakan di dalam Maulid Burda, Nabi melampaui seluruh para nabi. Rasulullah melampaui seluruh para nabi. Fi ilmin, di dalam sisi keilmuannya, wa karamin, dan kemuliaan. Walam yudanuhu, tidak ada satupun makhluk yang menyamai derajatnya Rasul SAW. Walam yudanuhu. Kemudian dikatakan wa kulluhum min Rasulillahi multabisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Seluruh para rasul mereka mengambil daripada satu tegukan lautan ilmu Rasulullah, atau mereka mengambil setetes dari curahan air hujan. Wa kulluhum min Rasulillahi multabisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam wa waqifuna ladai 'inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaqlatil hikam. Dan mereka para nabi seluruhnya punya wilayah khusus, batasan khusus, sedangkan Nabi Muhammad punya wilayah tersendiri yang tidak bisa dilampaui oleh seluruh makhluk, termasuk para nabi, para rasul. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya, dan umatnya. Hari ini kita tidak membaca kitab Qasasul Anbiya karena ini pertemuan terakhir, kita libur sementara sampai bulan Syawal. Jadi mungkin saya memberikan takdimul kalam, pengantar terkait bulan Sya'ban, Ramadan, yang nanti tidak lama lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang diperintahkan kita untuk banyak meningkatkan amal ibadah kita di bulan tersebut. Kita sudah tinggalkan bulan Rajab. Kesan bulan Rajab ini yang kita ingat, bulan yang dimuliakan Allah, masuk bulan Asyharul Hurum. Nah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Bunyah beliau, lahir 470, wafat 561. Beliau mengatakan Rajab itu artinya mengagungkan, tarjib atau tabjil atau ta'zim. Kenapa dinamakan bulan Rajab? Bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Nah, ini berkaitan dengan adatul musyrikin, kebiasaan orang-orang musyrik fi dzalika zaman, di zaman itu, di zaman jahiliyah. Mereka punya hari raya kurban, disebut dengan Atirah, disebut dengan Atirah. Nah, itu diadakan penyembelihan hewan kurban di bulan Rajab. Karena diagungkan bulan itu, dikurbankan hewan-hewan yang disembelih, tentu tujuan mereka itu
disembelihnya hewan-hewan tersebut untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Karena mereka muliakan bulan itu dinamakan dengan Rajab. Tarjibun atau ta'zimun atau tarjilun. Nah, ini penjelasan dari Sultanul Ulama wa Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani, ya, dikenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah. Nah, beliau ini terkenal sebagai seorang ulama dan juga seorang yang sangat soleh. Ya, bahkan beliau diklaim oleh golongan sufi sebagai seorang wali. Dan itu kita meyakini hal itu, karena kita diajarkan oleh Nabi berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah, apalagi para ulama yang soleh seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, beliau pernah menyatakan satu pernyataan ketika beliau sudah mencapai puncak maqam kewalian beliau. Beliau mengatakan, kullu raqabati waliyin tahta qadamayya. Semua lehernya para wali di zaman itu berada di bawah kedua telapak kakiku. Nah, itu menunjukkan maqam yang sangat tinggi. Muncul ulama di Hadramaut setelah masanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lahir seorang ulama di kota Tarim bernama Muhammad, diberikan julukan Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, di dalam kitab Mi'ah Faedah, 100 faedah, ya, kumpulan 100 faedahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih yang ada di kota Malang, di mana mendirikan pesantren Darul Hadis dengan putra beliau Profesor Dr. Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Di kitab itu mengumpulkan 100 faedah dari ulama besar tersebut, yaitu dari sang ayah Al-Habib Abdul Qadir dan putranya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah. Di dalam kitab tersebut, yaitu Mi'ah Faedah, itu dinyatakan Nihayatu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Bidayatul Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Al-Alawi. Puncak kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah awal kewalian Faqih Muqaddam. Berarti maqamnya Sayyidina Faqih Muqaddam di atas Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini pendapat ulama-ulama yang ada di Hadramaut, dan itu tertulis dalam kitab Mi'ah Faedah. Nah, ini sekedar pengantar karena yang menjelaskan makna Rajab itu adalah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi diambil dari kata tarjih, mengagungkan, ta'zim, tabjil. Karena di bulan itu orang-orang musyrik menyembelih hewan, dijadikan semacam hari raya mereka, kemudian diserahkan kepada berhala-berhala. Nah, sehingga ulama menyatakan kita diharapkan melakukan hal tersebut, mengkhususkan kurban di bulan Rajab itu dilarang karena beberapa alasan. Di antaranya itu adalah tradisi orang-orang musyrik, dan mereka tentukan waktunya di bulan Rajab. Umat Islam sudah punya bulan khusus untuk berkurban, yaitu Idul Adha.
Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Itu menghapus daripada tradisi atirah namanya. Nah, sehingga dikatakan oleh Imam Nawawi ketika menukilkan pendapat Qadiyah menyatakan bahwa innal amra bil atirati mansukh 'inda jamaahir ulama. Perintah berkurban di bulan Rajab itu sudah dihapus hukumnya. Karena ada ulama berpendapat sebelum disyariatkan atau sesudah disyariatkan berkurban Idul Adha, masih ada sebagian golongan yang tinggal bersama Nabi itu mereka menyembelih hewan di bulan Rajab. Awalnya tidak dilarang, tapi pada akhirnya dilarang karena teknisnya diubah. Yang tadinya berkurban untuk berhala, nah mereka sudah masuk ke dalam agama Islam niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ditetapkan bulan Rajab sebagai bulan yang mereka tetapkan untuk berkurban. Awalnya tidak dilarang, setelah itu dilarang, dimansuh. Ini salah satu pendapat. Pendapat kedua mengatakan bahwa dia diharamkan. Sejak Islam muncul, tradisi atirah ini diharamkan. Pendapat ketiga mengatakan bahwa hukumnya makruh kalau kita melakukan itu. Kalau mempersembahkan ke berhala jelas hukumnya haram. Tapi kita tentukan waktu Rajab sebagai waktu berkurban secara khusus. Nah ini ada ulama yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Dalilnya diantaranya al-istidlal ya. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, di mana Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la far'a wa la atirata. Tidak ada lagi far'ah. Far'ah ini adalah anak unta yang baru lahir. Tradisinya orang-orang jahiliyah, orang musyrik, kalau ada anak unta yang baru lahir, itu mereka ambil salah satu, dikurbankan, kemudian dipersembahkan kepada berhala. Itu namanya far'ah. Kata Nabi, la far'ah. Tradisi ini sudah dihapus. Wala atiratan, dan juga tidak ada lagi atiratan, berkurban di bulan Rajab. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang dilahirkan tahun 204, wafat 261 Hijriah. Kemudian hadis kedua yang menjadi landasan dalil bahwa tradisi atirah ini telah dihapuskan. Kata Imam Qadiyah tadi mengatakan bahwa innal amra bil atirati mansukhun 'inda jamaahir ulama. Tradisi atirah ini hukumnya telah dihapus berdasarkan konsensus mayoritas para ulama. Itu pernyataan Imam Al-Qadiyah. Nah, kemudian dalil kedua yang menjadi istidlal bahwa haramnya mengikuti tradisi atirah itu, yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia ikut golongan kaum tersebut. Makna menyerupai di sini adalah tradisi ya, atau ritual keagamaan kelompok tertentu, agama yang berbeda, maka dia masuk ke dalam golongan mereka. Ini yang menjadi dalil bahwa tradisi atirah itu sudah dihapus di dalam hukum Islam. Namun ada tradisi yang dipertahankan sampai sekarang, yang dimana dahulu adalah tradisinya orang-orang jahiliyah, tapi tidak menentukan waktunya. Tradisi ini dilihat baik oleh Nabi Muhammad SAW, hanya beberapa hal yang dikoreksi, yaitu
syariatkan. Kata sahabat namanya Buraidah, dia mengatakan kunna fil jahiliyati idza wulida lana maulud dzabahna syah wa latahna ra'sahu bidaniha. Dahulu kami di masa jahiliyah, kalau ada anak yang lahir, kami menyembelih seekor kambing dan darah kambing tersebut kami usapkan ke kepala anak yang dilahirkan tersebut. Nah, ini tradisi yang disyariatkan dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan di mazhab yang lain, mazhab Hanafi, dia wajib. Pendapat Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri wajib. Seorang tabi'in yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Dihapus hal-hal yang menyimpang di dalam tradisi tersebut, yaitu berkorban atau menyembelih kambing tersebut dihadiahkan kepada berhala. Itu yang dilakukan tradisi akikah di masa jahiliyah. Nabi hapus itu. Mengusapkan kepala anak dengan darah hewan yang disembelih, itu juga dihapus oleh Nabi, diganti dengan apa? Kata Imam Rafi', minyak wangi. Nah, ini tradisi yang ada nilai kebaikannya disyariatkan, tapi lewat ketentuan Nabi Muhammad SAW, dia menjadi hukum sunnah. Karena kita tidak bisa menentukan hukum itu sunnah wajib, nggak bisa. Musyarri' di sini yang bisa menentukan hukum agama itu hanya Nabi. Kalau ulama itu berijtihad, ya, bukan menentukan hukum, berijtihad. Hukumnya tetap dari Nabi, kaidah-kaidahnya dari Nabi. Nah, mereka berijtihad saja dalam satu masalah yang belum ada nasnya. Kalau ada nas, tidak mungkin mereka berijtihad. Atau nasnya sifatnya zonni. Zonni itu yang masih ada multi tafsir. Tapi kalau nasnya qat'i yang sudah mutlak kebenarannya, maka tidak ada ijtihad. Nah, ijtihad biwujudi nusus. Tidak ada ijtihad jika adanya nas. Maka ini tradisi yang sampai sekarang dipertahankan. Makanya dalam kaidah usul fikih disebut al-'adah muhakkamah. Adat dijadikan hukum. Itu maknanya ada tradisi yang baik. Kalau dia menyalahi ma khalafa kitaballah au sunnatan nabi au atharan au ijma'an, kalau bertentangan dengan Al-Quran, hadis, athar, ijma' para ulama, maka tradisi itu ditolak. Kalau ada kebaikan di tradisi tersebut, kebaikannya dilestarikan, keburukannya itu dihapus. Yaitu kaidah di dalam usul fiqh, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Muslim Syekh Yasin Al-Fadani di dalam kitabnya Al-Fawaidul Jamiyah tentang masalah usul fikih. Kita diperintahkan meniru orang-orang soleh. Jangan meniru orang-orang kafir, jangan meniru orang-orang fasik. Sebisa mungkin yang kita tiru adalah orang-orang soleh. Mulai dari pakaian. Ini pakaian punya pengaruh besar, sehingga dikatakan man taghayyara thiyabu taghayyara dinu. Orang yang pakaiannya berubah, agamanya juga ikut berubah. Artinya pakaian punya pengaruh yang sangat besar di dalam membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dikatakan kita diperintahkan meniru orang-orang soleh, insyaallah kita mendapatkan falah. Apa itu falah? Keberuntungan. Tashabbahu wa in lam takunu mithlahu, inna tashabbuha bil kirami falah. Ya, di dalam ucapan ulama mengatakan tirulah orang-orang soleh, walaupun kalian belum mampu persis seperti mereka, ikut semampunya.
Karena meniru orang-orang yang soleh itu adalah falahu, satu keberuntungan. Nah, ini terkait dengan bulan Rajab. Kemudian yang kita ingat bulan Rajab ya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kalau dijelaskan di dalam tafsir panjang lebar. Dari surat Al-Isra membahas tentang Isra-nya Nabi. Kemudian surat An-Najm membahas tentang Mi'rajnya Nabi. Tapi salah satu sastrawan namanya Imam Busiri itu merangkum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dalam Maulid Burdah. Jadi Maulid Burdah ini sudah merangkum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Itu beliau tulis dalam syairnya di dalam kitab Burdah. Di antaranya beliau katakan, ini yang menjadi rangkumannya antara peristiwa Isra dan Mi'raj, saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulami. Engkau melakukan perjalanan malam wahai Rasulullah dari satu tanah suci ke tanah suci yang lainnya, yaitu Makkah dan Baitul Maqdis. Kama saral badru fi dajin min az-zulami. Seakan-akan perjalanan malam tersebut dilakukan oleh rembulan. Karena al-badru di sini dalam ilmu balaghah dia masuk kepada ilmu bayan, disebut dengan bab al-isti'arah. Jadi sal badru ay Rasulullah kal badr. Perjalanan tersebut bagaikan rembulan yang melakukan perjalanan malam fidaji bidasulah di dalam gelapnya malam. Wa bitta tarqa ila anilta manzilatan min qawmi kausaini lam tudrak wa lam tarmi. Dan engkau di malam itu mencapai derajat yang sangat tinggi. Kau mencapai derajat yang sangat tinggi. Begitu tingginya derajatmu hingga jarakmu dengan Allah hanya seukuran busur panah. Lam tudrak wa lam tarmi. Dan hal itu tidak bisa diimajinasikan dan tidak bisa dicapai kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha war rusuli taqdim makhluqin ala khadami. Dan seluruh para nabi, para rasul menyambut kedatanganmu, memposisikan dirimu berada di depan mereka. Engkau imamnya, mereka makmumnya. Dan para nabi, para rasul melayani Nabi Muhammad layaknya pelayan melayani tuannya. Para nabi dikatakan pelayan tuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak salah sesuai dengan hadis Nabi. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya pemimpin anak Adam di hari kiamat wala fakhr, dan saya tidak bangga. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhr. Nabi Adam beserta seluruh turunannya berada di bawah bendera kemuliaan di hari kiamat wala fakhr. Tapi begitu indahnya beliau mengubah puisi mengatakan para rasul, para nabi taqdima makhluqin ala khadami. Mereka menservis nabi layaknya mereka pelayan dan Nabi Muhammad adalah tuannya. Wa anta tahtariqu sab'a timaqa bihim fi mawqifin kunta fihi sahibal alam. Dan engkau menembus 7 lapis langit, melewati seluruh para nabi, dan engkau berada fi mawqifin, di satu rombongan kumpulan para nabi dan malaikat. Kau berada di kumpulan tersebut. Wa kunta fihi sahibal alamin, dan engkau di kumpulan mulia itu adalah pemimpin dari mereka semua. Itu kesimpulan Al-Isra wal Mi'raj. Maknanya apa? Bahwa Nabi memiliki kedudukan yang istimewa dibanding seluruh makhluk lainnya. Kedudukan yang sangat istimewa.
faqan nabiy fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karamin. Dikatakan di dalam Maulid Burda, Nabi melampaui seluruh para nabi. Rasulullah melampaui seluruh para nabi. Fi ilmin, di dalam sisi keilmuannya, wa karamin, dan kemuliaan. Walam yudanuhu, tidak ada satupun makhluk yang menyamai derajatnya Rasul SAW. Walam yudanuhu. Kemudian dikatakan wa kulluhum min Rasulillahi multabisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Seluruh para rasul mereka mengambil daripada satu tegukan lautan ilmu Rasulullah, atau mereka mengambil setetes dari curahan air hujan. Wa kullu min Rasulillahi multabisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam wa waqifuna ladaihi 'inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaqlatil hikam. Dan mereka para nabi seluruhnya punya wilayah khusus, batasan khusus, sedangkan Nabi Muhammad punya wilayah tersendiri yang tidak bisa dilampaui oleh seluruh makhluk, termasuk para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul hanya mendapatkan setitik ilmu dan setitik hikmah dari lautan ilmu dan dari lautan hikmah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu. Sungguh beliau sempurna fisiknya dan akhlaknya. Tsumma astafahu habiban balighun nasabi munazzahun an syarikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghairu munqasim. Maka beliau sempurna fisik dan akhlaknya, kemudian Allah mengangkat beliau menjadi kekasihnya. Sungguh seluruh keindahan terhimpun di dalam penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diciptakan terbebas dari segala tandingan dan kekurangan. Ini syair indah. Itu yang nulis bukan sekedar tulis, tapi ada mahabbah di hatinya. Makanya sahabat-sahabat terdahulu yang mereka banyak membuat puisi-pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dijadikan kitab-kitab khusus tentang pujian-pujian kepada Rasul. Ada ulama yang mengumpulkan puisi-puisi karangan sahabat yang isinya sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis oleh Ibnu Sayyidin Nas. Nama kitabnya Minahul Madhi atau Syu'ara'us Sahabati mimman madaha Rasulullah SAW. Nah, kitab itu membahas pujian-pujian sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ada yang sampai 4 jilid, isinya puisi-puisi, sajak-sajak, syair-syair yang isinya memuji dan menyanjung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, berjudul Al-Majmu'atu An-Nabhaniyah fil Madahi An-Nabawiyah. 4 jilid, isinya sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam taraqatu 'aini wa ajmalu minka lam talid lisan khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'. Ya, tidak ada lagi mata memandang sosok makhluk yang lebih indah melebihi Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada lagi wanita-wanita melahirkan manusia yang lebih indah seperti Rasulullah Muhammad SAW. Engkau diciptakan terbebas dari segala kekurangan, seakan-akan engkau menciptakan diri engkau sendiri. Ini luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat dinukilkan dalam kitab Rawdul Unf karya Abdul Qasim As-Suhaili, itu menyebutkan sebelum Islamnya Hasan bin Thabit yang terkenal sebagai syairun Nabi, penyairnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi tiba di kota Madinah, ada kumpulan orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Mereka memanggil Hasan bin Thabit. Mereka memberikan sogokan, dikasih uang yang begitu banyak, asalkan Hasan bin Thabit menulis syair, karena beliau seorang punjaga, seorang ahli puisi, seorang penyair. Tulis syair yang isinya menyindir Nabi, menjelekkan Nabi
biasa orang-orang musyrik menyerang Rasulullah, mereka gunakan syair. Dan penyair Nabi juga membela Nabi menggunakan syair. Ini Hasan bin Thabit pada waktu itu belum melihat sosok Rasul, belum menyatakan keislamannya. Maka Hasan bin Thabit mengatakan, sebelum saya menulis syair pujian atau syair celaan sindiran kepada Rasulullah SAW, saya harus lihat bagaimana sih sosoknya Muhammad itu. Untuk pernyataannya seperti itu. Dia terima itu uang. Walamma qadima Rasulullah al-Madinata, ketika Nabi tiba di kota Madinah, dia melihat wujudnya Nabi itu sangat indah. Akhirnya dia membatalkan keinginannya untuk menulis syair yang isinya menjelekkan Nabi. Malah terbalik, selepas dia menatap wajah Rasul, dia kembali menuju kepada orang musyrik tersebut. Dia mengembalikan uang mereka. Dia mengatakan, orang semacam itu saya tidak mampu mencari kekurangannya, untuk menjelekkannya itu saya tidak mampu. Kemudian dia menulis syair pujian secara spontan. Dia mengatakan, lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basar. Saya melihat di pancaran wajahnya Nabi ada sindaran-sindaran cahaya yang bersinar. Maka saya letakkan telapak tangan saya menutup mata saya, khaufan 'alal basari min husni suwati, karena saya takut mata ini tidak mampu memandang begitu indahnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walastu anzuru illa 'ala badri, dan saya menatap Nabi hanya sebatas kemampuan saya. Ruhun minan nuri fi jismin minal qamari, ruh beliau dari cahaya dibungkus dengan fisik bagaikan rembulan. Kahiliyatin nusijat minal anzuri zuhri, seakan-akan beliau itu dijahit, diciptakan daripada bintang-bintang yang bergemerlap. Itu pernyataan Syekh Hasan bin Thabit. Jadi luar biasa, Nabi SAW digambarkan oleh para sahabat itu sangat indah. Abu Hurairah juga pernah menyatakan dalam syairnya, ma ra'aitu syai'an ahsana min wajhi Rasulillah, ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, fa idza dhahika yatala'la, wa wajhuhu kal qamari lailatul badr. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ada matahari yang beredar di wajahnya. Apabila beliau tersenyum, keluar sinaran cahaya dari sela-sela mulut beliau, dan wajahnya ketika tersenyum bagaikan rembulan yang bercahaya di gelapnya malam. Anas bin Malik juga mengatakan hal yang sama. Ia mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, ma ra'aitu manzaran ahsana min wajhi Rasulillah. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih indah seperti memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Ibnu Juraid, Ibnu Jarir, dia duduk bersama Nabi di waktu malam. Beliau duduk bersama Rasulullah di waktu malam. Pada waktu itu ada rembulan. Ada rembulan yang sangat terang di malam itu. Sambil menatap rembulan, dia menatap wajah Nabi. Menatap rembulan, kemudian menatap wajah Nabi. Kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, inna wajha Rasulillah ahsanu minal qamar. Demi Allah, wajahnya Nabi ketika saya perhatikan dan saya bandingkan dengan rembulan, ternyata saya lihat wajahnya Nabi jauh lebih bercahaya, jauh lebih indah daripada rembulan itu. Luar biasa. Nah ini kayak begini yang membangun kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Substansi Isra Mi'raj itu sebenarnya Allah ini tunjukkan manzilahnya Nabi, derajatnya Nabi. Malaikat Jibril menemani Rasulullah, tapi ketika di satu tempat Sidratul Muntaha, ada Mustawa, lewat dari tempat itu ada hijab cahaya. Malaikat Jibril tidak berani masuk ke situ. Nabi
bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ayatruku khalilah, ayatrukul khalilu khalilah. Wahai Jibril, apakah layak seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Saya ditemani olehmu dari awal perjalanan, tapi kenapa ketika saya mau jalan menuju kepada hijab cahaya itu kamu tidak ikut menemani saya? Maka Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, in taqaddamta ihtarak. Kalau yang engkau lewat hijab-hijab itu kau bisa tembus, tapi kalau aku akan terbakar. Wa in taqaddamta, aku akan terbakar. Nah, di sini ada pengamatan dari seorang sufi bernama Ibnu Arabi. Dia mengatakan bahwa di sini adalah bukti bahwa pangkatnya Nabi lebih mulia dari malaikat dan ilmunya Nabi lebih tinggi daripada malaikat, termasuk malaikat Jibril sebagai Sayyidul Malaikat, pemimpin malaikat. Ilmunya Jibril hanya sampai di situ, tapi ilmunya Nabi Muhammad tembus 70.000 hijab sampai akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini berarti posisinya malaikat Jibril murid. Yang guru adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan hadis Jibril. Hadis Jibril datang jadi murid, pakai baju putih, duduk bersimpuh di hadapan Nabi. Kemudian memposisikan layaknya seorang murid. Dia bertanya kepada sang guru, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan tanda kiamat? Setelah itu Nabi katakan, setelah Jibril pergi, Nabi katakan kepada para sahabat, atadruna man huwa? Fi riwayat, kalian tahu tidak siapa dia? Yang tadi seorang pemuda, dia wujud sahabat, Dihya al-Kalbi, yang wajahnya mirip dengan Dihya. Kalian tahu siapa dia tadi? Pemuda yang berpakaian putih. Mereka mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam. Ini riwayat ada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan hadis ini hadis akhir-akhir. Ya, tidak lama setelah itu Rasulullah wafat. Kata Nabi, huwa Jibril, yang tadi bertanya kepada saya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, adalah Jibril. Di sini Jibril membongkar identitas aslinya, bahwa beliau Jibril itu muridnya Nabi Muhammad. Adapun pernyataan Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril ini apa? Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, ini apa? Ini apa? Jibril menjawab, ini begini Rasulullah. Itu bahasa tawadunya Nabi. Nabi orangnya tawadu, rendah hati. Itu kata Syekh Abu Wahab Sya'rani. Atau alasan kedua, simulasi daripada regulasi hukum Islam, harus ada guru. Gurunya harus punya sanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW dan bersambung kepada Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Simulasi. Tapi identitas aslinya adalah di akhir umurnya Rasul, Jibril datang jadi murid. Tanya Islam, iman, ihsan, tanda kiamat. Kemudian Nabi tegaskan di dalam riwayat tersebut, riwayat Muslim dan di dalam kitab Arba'in Nawawiyah juga ada. Nabi katakan, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinan. Tadi itu Jibril, dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Kalau Nabi katakan kalian, berarti Nabi tidak termasuk di dalam itu. Kalau Nabi termasuk, berarti kami. Dia datang kepada kami atau kita untuk mengajarkan kepada kita agama kita. Tapi di situ Nabi mengecualikan dirinya. Jibril datang hanya mengajar kepada kalian. Selama ini ilmu yang disampaikan lewat wahyu yang diantar oleh malaikat Jibril, itu semuanya itu untuk kalian. Karena saya lebih tahu dari Jibril. Jibril murid, saya guru. Makanya atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian mengajarkan kalian agama kalian. Rasulullah tidak termasuk di situ, karena Rasulullah mu'allim sebagai guru.
innama bu'istu mu'allimah. Ya, tidak pernah ada hadis innama bu'istu tilmidah atau muta'allimah. Ya. Nabi mengatakan saya diutus hanya jadi guru, nggak pernah jadi murid. Kata innama ada uslub qasar dalam ilmu balaghah, membatasi, mengkhususkan, takhsis. Artinya Nabi itu hanya guru, nggak bisa jadi murid. Makanya Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, Allah yang mengajarkan semua ilmu kepada Nabi. 'Allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dia Allah yang mengajarkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad tanpa perantara, langsung. Dia Allah yang mengajarkan kepada seluruh ilmu, dan itu karunia yang besar yang Allah berikan kepada wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ini substansi Al-Isra wal Mi'raj bukan hanya sekedar sholat lima waktu itu salah satu bagian daripada hikmah Isra wal Mi'raj, tapi masih banyak hikmah-hikmah lainnya. Yaitu yang paling terpenting adalah manzilah muqaddar Nabi, pangkat derajat Nabi. Gak ada makhluk yang melihat Allah kecuali Nabi Muhammad. Nabi Musa di bumi, di bukit Turi Sinai, ketika mau melihat Allah disuruh lepas sendal. Ikhlana alaika innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Lepaskanlah sendalmu, engkau berada di satu lembah yang suci. Padahal posisi di bumi. Itu letak geografisnya di Mesir, masuk wilayah Mesir, bukit Turi Sinai. Lepas sendal. Nabi tembus entah di tempat yang berada di mana, ya, menembus langit yang goib, bukan langit yang ini, langit yang goib. Karena ini peristiwa mukjizat, khariqul 'adah, dia keluar dari hukum kausalitas, dia keluar dari jangkauan ilmu pengetahuan dan rasionalnya manusia. Tidak dilepas sendal, masuk dengan sendal-sendalnya, ya, melihat Allah dengan sendal-sendalnya. Injak langit pertama, langit kedua, langit ketiga dengan sendal-sendalnya. Injak itu Sidratul Muntaha dengan sendal-sendalnya. Menginjak mustawa dengan sendal-sendalnya. Masuk ke Lauhul Mahfuz dengan sendal-sendalnya. Masuk ke surga dengan sendal-sendalnya. Masuk ke neraka, lihat ke padang neraka dengan sendal-sendalnya. Berjumpa dengan Allah dengan sendal-sendalnya. Ulama mengatakan sendal Nabi yang waktu Nabi gunakan ketika Mi'raj itu khairun minad dunya wa ma fiha, bal khairun min jami'il alam. Dia lebih mulia daripada dunia dan sisi dunia, bahkan lebih mulia daripada seluruh alam semesta. Karena sendal ini pernah menjadi saksi perjumpaan Nabi Muhammad dengan Sang Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu terbentuknya di saat perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendengar itu, ya, kalimat tersebut yang pikul arsy Allah, dia berguncang, tidak kuat, hamalatul arsy. Kemudian Allah wahyukan untuk membuat tenang. Itu dengan apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini diceritakan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, dan juga ada riwayat diceritakan oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin. Dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.